Gen Z adalah sebutan bagi orang yang lahir pada tahun 1996 sampai 2010. Orang-orang ini adalah orang yang tumbuh dan berkembang bersama dengan globalisasi dan teknologi. Salah satu dampaknya adalah yakni dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Tidak afdol rasanya apabila kita menjadi seorang Gen Z tapi tidak bisa menguasai bahasa Inggris. And I guess we all can agree with this. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Herlita Medina dengan NIM 2102369. Saya mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Daris selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya selama pembuatan artikel ilmiah ini. Adapun yang saya akan bahas hari ini adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Bahasa adalah sebuah sistem yang tersusun dari satuan-satuan kata atau kalimat yang memiliki makna dan bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Ada ribuan bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Namun, ada satu bahasa yang telah ditetapkan menjadi bahasa internasional atau bahasa universal, yakni bahasa Inggris. Dan Indonesia sebagai negara berkembang yang terbuka terhadap perkembangan zaman, tentu saja mengadopsi bahasa Inggris ke kehidupan sehari-harinya. Era globalisasi membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan. Dampak yang paling terasa yakni pada kompetensi individu. Individu harus meninggikan standar kompetensinya agar bisa masuk ke dalam kelompok sosial masyarakat sekaligus bersaing secara global. Kemampuan menulis salah satunya, kemampuan yang mendasar bagi individu baik di dunia pendidikan ataupun di dunia kerja. Erat kaitannya dengan kebahasaan. Pencampuran bahasa sering mengakibatkan penyimpangan atau kekacauan bahasa yang dinamakan interferensi. Dalam hal menulis, seseorang akan sering bertemu dengan bahasa Inggris sebagai sumber informasinya. Hal ini mempengaruhi kepada pola pikir dan kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbahasa dan aspek logika merupakan dua tokoh utama dalam kegiatan menulis. Aspek-aspek linguistik yang mempengaruhi perlu diperhatikan, perlu diketahui dan juga ditelusuri agar bisa meminimalisir terjadinya kekacauan bahasa, terutama dalam hal ini terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesia individu. Kemampuan menulis bahasa Indonesia saat ini diyakini menurun. Salah satu faktornya yang mempengaruhi adalah karena penguasaan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sehari-harinya. Penguasaan bahasa yang diamati dalam penelitian ini adalah penguasaan dalam hal tata bahasa dan kemampuan berbahasanya, sehingga mempengaruhi kemampuan berpikirnya dalam menulis. Metode penelitian yang saya gunakan adalah korelasional atau correlational research. Penelitian korelasi adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan maksud mencari hubungan di antara dua variabel atau lebih. Pada dasarnya, penelitian korelasional melibatkan dua variabel, yakni variabel bebas X dan variabel terikat Y. Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah penguasaan bahasa Inggris, sedangkan variabel terikat Y adalah kemampuan menulis bahasa Indonesia. Koefisien korelasi yang dihasilkan memberikan prediksi bahwa ada hubungan dari tingkat penguasaan bahasa Inggris terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di program studi perpustakaan dan sains informasi Universitas Pendidikan Indonesia pada bulan Februari sampai bulan April atau selama 3 bulan. Peneliti memilih populasi mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi UPI 2021 dengan sampel hanya mahasiswa berjenis kelamin wanita berjumlah 31 orang. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes. Tes adalah serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada para responden untuk mengukur pemahaman ataupun keterampilan individu tersebut. Bentuk tes ini berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Skor yang diberikan pada setiap nomor bernilai 10 bila dijawab dengan benar dan bila dijawab salah bernilai 0. Dari penelitian ini diperoleh hasil yang pertama. Tingkat penguasaan bahasa Inggris mahasiswa adalah sebagai berikut. Dari 10 bahasa Inggris yang diberikan, skor maksimum mencapai 90 dan skor minimum mencapai 10. Disajikan data pada tabel yang pertama, menunjukkan data skor perolehan penguasaan bahasa Inggris mahasiswa.
Tingkat penguasaan bahasa Inggris diukur melalui hitungan rata-rata dan diperoleh hasil 48,064. Angka ini menunjukkan nilai di bawah setengah dari skor yang seharusnya dicapai. Bila angka tersebut dikonversi ke persentase, maka menghasilkan nilai 48%. Menurut data menunjukkan bahwa mahasiswa yang memperoleh skor di bawah 50 lebih banyak dibandingkan mahasiswa yang memperoleh skor di atas 50. Dari 10 butir soal yang diberikan, 8 soal menunjukkan persentase tertinggi pada jawaban yang benar. Sedangkan 2 soal sisanya, yakni pada diagram 1, menunjukkan soal penguasaan bahasa Inggris berbentuk grammar, dan diagram yang kedua menunjukkan soal penguasaan bahasa Inggris, lebih tepatnya melengkapi kalimat yang belum lengkap. Berdasarkan data yang dihasilkan, maka secara garis besar, mahasiswa sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam penguasaan bahasa Inggrisnya. Penguasaan bahasa Inggris pada awalnya berdasar dari keinginan atau kebutuhan individu tersebut untuk menguasai bahasa Inggris. Dua hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Usaha menguasai bahasa Inggris bila dinormalisasikan di masyarakat, maka para akademisi seperti mahasiswa akan memiliki tingkat penguasaan bahasa Inggris yang tinggi, mengingat usaha-usaha yang dilakukan dalam menguasai bahasa Inggris juga banyak. Data yang diperoleh sejalan dengan teori yang dikemukakan. Mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi angkatan 2021 yang berkelamin wanita menunjukkan hal yang cukup baik dalam penguasaan bahasa Inggris, meskipun nilai yang ditunjukkan masih setengah dari yang seharusnya. Tetapi hal ini tetap menunjukkan hal yang baik. Selanjutnya hasil yang kedua yang diperoleh mengenai pengaruh kemampuan bahasa Inggris terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesia. Disajikan data pada tabel yang kedua sebagai data keseluruhan kuesioner dari tes. Data pada tabel kedua ini menyajikan keseluruhan data, baik dari variabel X dan variabel Y, yang dilengkapi dengan total poin yang diperoleh tiap mahasiswa. Nilai korelasi berada di antara -1 sampai dengan 1. Jika nilainya positif, maka kedua variabel dinyatakan mempunyai hubungan atau korelasi. Dan dari data yang diperoleh, nilai korelasi menunjukkan angka positif, yakni 0,264. Angka ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara penguasaan bahasa Inggris terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesia. Korelasional berarti menunjukkan bila semakin tinggi penguasaan bahasa Inggris, maka semakin tinggi pula kemampuan menulis bahasa Indonesianya. Dan kriteria ini termasuk kepada interval di mana korelasi ini sangat rendah. Data yang disajikan pada diagram 3 adalah rangkuman nilai dari keseluruhan kuesioner tes dengan rata-rata 121 dari total poin, yaitu 200. Hasil ini yang bisa dikatakan baik didukung oleh baiknya kemampuan menulis bahasa Indonesia. Lain halnya dengan penguasaan bahasa Inggris, kemampuan menulis bahasa Indonesia ini menunjukkan bukti yang baik dan bagus dari kalangan mahasiswa. Skor tertinggi mencapai 90 dan skor terendah mencapai 50. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan menulis bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dalam kategori baik. Sejalan dengan teori yang dikemukakan, bahwa meskipun sangat banyak suatu negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka, tetapi masyarakat suatu negara akan semakin kuat juga mempertahankan bahasa ibunya. Dan hasil yang terakhir yang diperoleh adalah aspek dalam bahasa Inggris yang mempengaruhi kemampuan menulis bahasa Indonesia. Disajikan data dari diagram yang keempat sampai ke diagram 7, beberapa diagram dari penguasaan bahasa Inggris setelah diakumulasi. Soal penguasaan bahasa Inggris mengenai grammar mendapat persentase tertinggi pada jawaban yang benar. Disimpulkan bahwa yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesia dilihat dari aspek penguasaan bahasa Inggrisnya, yakni tata bahasa atau grammar. Berdasarkan pembahasan hasil sebelumnya, tes penguasaan bahasa Inggris yang diberikan mencakup 2 komponen, yakni tata bahasa atau grammar dan juga penguasaan kosakata. Artinya, semakin tinggi kemampuan tata bahasa dan penguasaan kosakata bahasa Inggris individu, maka bisa disimpulkan semakin tinggi pula kemampuan menulis bahasa Indonesianya. Menulis merupakan kegiatan yang sangat kompleks karena merupakan kolaborasi antara berbagai kemampuan dan keterampilan, juga meliputi perasaan dan pikiran seseorang untuk menuangkan idenya menggunakan bahasa secara sistematis. Menguasai bahasa asing dipercaya bisa mempengaruhi kepada bagaimana orang tersebut mengolah sebuah informasi untuk kemudian ia bahasakan, baik itu kepada lisan ataupun tulisan.
Disimpulkan bahwa yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesia dilihat dari aspek penguasaan bahasa Inggrisnya, yakni tata bahasa atau grammar. Grammar adalah sebuah kaidah bahasa di mana strukturnya mengikuti waktu kejadian atau kapan aktivitas tersebut terjadi. Dalam menulis atau meramu kalimat bahasa Indonesia, meskipun aktivitas atau kegiatan terjadi di masa lampau ataupun akan terjadi di masa depan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi kepada kata yang akan digunakan. Selain daripada itu, struktur atau susunan kata yang digunakan dalam kalimat berbahasa Inggris juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Ketika dihadapi dengan menulis bahasa Indonesia, itu berarti ia harus mengingat kembali bagaimana struktur tata bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Setelah dilakukan penelitian dan juga pembahasan mengenai pengaruh kemampuan bahasa Inggris individu terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesia, disimpulkan bahwa kemampuan penguasaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa terbilang cukup baik. Kemudian terdapat korelasi atau hubungan antara kemampuan bahasa Inggris dengan kemampuan menulis bahasa Indonesia. Nilai korelasional yang diperoleh yakni sebesar 0,264. Nilai yang diperoleh menunjukkan nilai korelasi yang positif, meskipun nilai tersebut termasuk kepada korelasi tingkat rendah. Sedangkan aspek dalam bahasa Inggris yang sangat dominan mempengaruhi kemampuan bahasa Indonesia adalah aspek tata bahasa atau grammar. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dari kemampuan berbahasa Inggris individu terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesianya. Sebagai bagian dari penutup, izinkan saya untuk mengutip pernyataan terkenal dari Pramoedya Anantatur dalam salah satu bukunya yang masuk dalam tetralogi Pulau Buru. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Karena yang terima gaji itu pasti padaris. Selamat siang.